Halo Sobat Firman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Di video ini saya akan mereview FTI 2010DE 2 atau generasi yang kedua. Sebelumnya adalah FTI 2010 dan yang ini ada angka Romawi 2 di belakangnya yang menunjukkan generasi kedua. Seperti apa fiturnya? Ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe. Oke, kalau kita sudah pernah tahu FTI 2010DE atau FTI 2010DE, ini adalah traktor 4 roda yang mini. Karena ini memang traktor ini sangat viral dan banyak dicari di petani seluruh Indonesia yang dapat bekerja sangat efektif di ladang yang kering yang luas, kemudian juga di sawah dangkal yang luas. Angka Romawi 2 di belakang itu menunjukkan adalah generasi kedua dari versi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat ini tidak banyak memiliki perubahan yang signifikan dibanding dengan generasi sebelumnya. Dia sama-sama bisa membajak ladang kering, yang keras, yang efektif di lahan yang luas. Kemudian dia juga bisa membajak di sawah-sawah dangkal. Gitu ya. Jadi tidak banyak perubahan secara fungsi dan gunaan. Tapi ada beberapa fitur yang ditingkatkan atau yang upgrade dari versi sebelumnya dari FTI 2010 dan ini adalah yang generasi kedua. Ada beberapa upgrade yang ditingkatkan. Saya akan jelaskan satu persatu. Nanti akan saya jelaskan juga video terpisah antara FTI 2010DE yang lama dan yang baru ini di video perbandingan. Oke, jadi sekarang kita akan fokus dulu membahas FTI 2010DE 2, generasi kedua. Pada generasi kedua ini, saya akan membahas dari segi desainnya, tapi saya tidak akan membahas secara detail, karena yang tadi saya bilang di awal, ada video produk perbandingan antara FTI yang generasi pertama dan generasi kedua, yaitu ada di joknya. Nah, jok ini sudah memiliki busa yang lebih nyaman dibanding dengan versi sebelumnya. Oke, kemudian dari segi yang lainnya tidak banyak perubahan dari segi desainnya, dan yang paling menyolok itu adalah pada sistem transmisi. Jadi sistem transmisi pada FTI 2010DE 2 generasi kedua ini berbeda dengan yang generasi pertama atau yang sebelumnya. Oke, saya akan bahas dulu. Nah, kalau kita lihat di depan sini teman-teman, di sistem transmisi depan ini berbeda. Kalau kita lihat, ia memiliki 3 percepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Oke, jadi ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, dan ada gigi mundur, yaitu R. Kemudian di belakang sini, ini sebenarnya hampir sama. Oke, yang membedakan adalah kalau yang sebelumnya itu ada gigi 1 netral dan gigi 2. Kalau ini gigi satunya ini dirubah menjadi gigi jalan atau 4-wheel drive. Kemudian netral dan gigi bajak. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih detail mengenai fungsi dan kegunaan dan juga cara pemakaian FTI 2010 ini generasi yang kedua. Kalau yang generasi sebelumnya, ini kan kalau teman-teman membajak di tanah keras, gigi belakang itu harus posisi pertama atau gigi 1. Kemudian, kalau untuk membajak di tanah yang sudah kebuka ya, ini di tanah kering, ini teman-teman bisa rubah ke posisi kedua yang ada di depan sini. Gitu, oke? Dan begitupun bekerja di sawah-sawah dangkal, sama seperti itu. Jadi di belakang ini, kalau untuk membajak hanya diposisikan di bajak belakang, kemudian yang di depan tergantung kebutuhan teman-teman, bisa 1, 2, atau 3. Gitu ya, itu tergantung kecepatan yang teman-teman mau. Bagaimana dengan jalan atau 4 drive? Oke, 4-wheel drive ini digunakan pada saat teman-teman semua bertransportasi atau pada saat berjalan di ladang tanpa merusak ladang. Gitu ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu kalau untuk berjalan itu gigi belakang pada posisi 2 dan gigi depan pada posisi 1. Oke, tapi ada sedikit rasio yang berbeda. Artinya rasio di depan itu sedikit lebih cepat dan menghasilkan pengolahan ya, walaupun sedikit. Berbeda dengan yang ini sudah 4-wheel drive. Pada saat berjalan, dia tidak membajak sedikit pun karena rasio depan dan di belakang itu sama-sama 1:1 gitu. Terus apakah cuman itu doang fungsinya? Oke, tentu saja tidak. Sistem transmisi yang baru ini otomatis sudah upgrade dari sistem sebelumnya
pada saat teman-teman menggunakan aksesoris seperti double ditcher, rack frame, potato ditcher, kemudian yang lain-lainnya yang membutuhkan rasio gear depan dan belakang itu sama. Artinya pada saat teman-teman menggunakan double ditcher contohnya ya, menggunakan double ditcher, ini pada saat bekerja untuk membuat saluran air dan membentuk bedengan, rasio gear depan dan belakang itu mesti sama supaya teman-teman tidak berbelok-belok gitu. Kalau di generasi sebelumnya, dia tidak ada sistem transmisi yang gigi 1 atau yang paling rendah. Nah, pada saat membuat saluran air, dia akan sedikit berbelok-belok. Nah, ini disempurnakan karena ada gigi 1, gigi 2, dan gigi 3. Gigi 1 ini yang paling rendah, artinya teman-teman bisa lebih lambat dan lebih menyesuaikan pada saat membuat saluran air. Begitupun gigi 3, ini juga lebih cepat dibanding dengan versi sebelumnya untuk bertransportasi. Pada saat memindahkan mesin ini ke satu tempat ke titik tempat yang lain, ini lebih cepat gitu ya. Jadi kecepatannya lebih tinggi dibanding dengan versi sebelumnya. Itu yang difungsikan pada sistem transmisi yang baru ini. Oke, dan itu adalah perbedaan yang paling mencolok antara generasi pertama dibanding dengan generasi kedua. Dan persamaannya kurang lebih hampir semua sama. Seperti mesin yang digunakan ini sama-sama mesin tangguh yang memiliki torsi sangat besar dan tenaga sangat besar. Walaupun tenaga yang dihasilkan besar dan tangguh, dia memiliki efisiensi konsumsi bahan bakar yang irit ya. Jangan lupa ini menggunakan solar begitu. Kemudian untuk aksesoris atau implemen yang didapat itu sama-sama seperti yang generasi sebelumnya, seperti ini, teman-teman. Rotary anti wind blade. Oke, sudah didapatkan di sini. Kemudian ban karet depan dan belakang. Kemudian ada dongkrak. Dongkraknya ini berbeda, pakai dongkrak seperti ini ya, dibanding dengan merek-merek lain. Dan ini adalah yang berbeda dari generasi yang pertama. Kalau generasi pertama, ini namanya iron wheel rotary yang bisa teman-teman pasang di samping rotary sini untuk membantu berjalan di sawah-sawah yang agak dalam. Kalau generasi kedua ini dia memiliki 4 daun, yang generasi pertama itu seperti ini. Oke, ya jadi itu sama-sama dapat, hanya beda desain aja. Kemudian yang dijual terpisah itu ada rotary yang 5 baris. Oke, dia bisa menggunakan rotary yang 5 baris, artinya lebar bajaknya lebih lebar dibanding dengan yang rotary anti wind blade ini. Kemudian ada ini dijual terpisah juga. Ini adalah rotary force stealing blade. Ini dapat digunakan untuk membajak di tanah yang sangat keras, tanah tandus gitu ya, dengan tanah padat. Jadi untuk membongkar pada saat awal pembajakan. Seperti ini fungsinya. Gitu ya. Jadi bukan seperti ini. Bukan dibalik seperti ini. Oke. Kemudian ada lagi yang dijual terpisah. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu adalah ini. Ini adalah paddy wheel yang teman-teman dapat gunakan bekerja di sawah-sawah dalam, gitu ya. Yang kurang lebih dalamnya sekitar 40 sentian, gitu, 40 sampai 45 cm. Dapat digunakan di depan sini untuk membajak di sawah agak dalam. Ini adalah iron wheel untuk roda belakang pada saat membajak di tanah kering ataupun di sawah dangkal, ya. Ini desainnya sedikit berbeda dengan yang generasi pertama. Kalau generasi pertama seperti ini, dan generasi kedua seperti ini. Tapi memiliki fungsi yang sama ya teman-teman. Dia memiliki fungsi yang sama, tidak mempengaruhi fungsi pada generasi 1 ataupun generasi kedua. Jadi dipasangkan seperti ini. Oke, ini di sebelah kanannya. Seperti itu. Oke, langsung bisa membajak di tanah kering maupun di sawah dangkal. Dan implemen lainnya yang itu ada single ditcher, yaitu untuk membelah tanah dan membentuk saluran air. Kemudian ada double ditcher, dia juga membelah tanah tapi langsung membentuk buludan. Kemudian ada rack frame. Rack frame ini untuk meratakan tanah pada saat membajak di sawah dangkal ataupun di ladang kering. Kemudian ada potato ditcher, ini sebagai untuk tanam kentang ataupun tanam umbi-umbian yang lainnya, orang dan lain-lain. Dan yang terakhir ada mulching frame, ya ini digunakan untuk menutupi tanah dari mulsa-mulsa, tapi yang datar ya, jadi bukan yang guludan. Oke, mungkin gitu aja video review saya kali ini. Secara penggunaan saya tidak menggunakan ini di sawah atau di ladang. Teman-teman bisa lihat pada versi 1 atau yang generasi sebelumnya itu sama saja penggunaannya, hanya berbeda yang tadi saya bilang. Kalau teman-teman penasaran akan FTI 2010DE yang versi kedua, teman-teman bisa WhatsApp di sini. Atau kalau mau komen ya boleh komentar di bawah sini. Oke. Kemudian
boleh share video ini dan juga like video ini, tapi jangan lupa untuk klik subscribe dulu. Dari saya Rizky Maulana dan sampai jumpa lagi.